jamaah. Yeay, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema Ya Rob, jadikan aku wanita seperti mereka. Maksudnya Masya Allah tadi di segmen sebelumnya guru-guru kita sudah membahas gimana sih caranya menjadi seperti istri para nabi. Seperti Siti Hajar yang waktu ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim tanpa diberikan apapun. Masya Allah bisa sabar. Nah kira-kira apa lagi yang akan dibahas, seperti siapa lagi kita akan bahas lebih dalam. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu. Ini ada tayangan mengenai mencoba marah ke istri, malah galakan istri. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Aduh, itu semua peralatan dapur habis. Penyok-penyok. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah. Nauzubillah. Lucu tapi serem juga ya kalau terjadi di dalam kehidupan kita. Ustaz Syam, Masya Allah. Siap. Masih dalam pembahasan kita nih ya, kita belajar dari istri para nabi. Nah Masya Allah, apakah masih ada Ustadz yang seperti seorang wanita yang bisa seperti menjadi Siti Khadijah? Masih ada dong. Masih ada ya? Minimal ada percikan-percikannya. Amin. Karena Bapak-bapak itu kan senang sekali kalau ada pengajian membahas Siti Khadijah. betul. Kata dia, Ustadz minggu depan bahas itu lagi ya. Kenapa? Berubah istriku seminggu. Surcol. Abis minggu balik lagi ke Stella Bahas Fabri. lagi. Nah apalagi kan zaman sekarang tuh apa ya, ada standar di sosial media tuh begini-begini. Nah itu jadi bukannya nggak ada tapi jarang sekali ditemukan. Nah ini mohon penjelasannya guru, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih kita tapi guruku Ustadz Maulana, dai kembar serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Satu doa dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan langsung kepada kita umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meminta anugerah yang indah. Apa anugerah yang indah itu? Hablana, hibah, hadiah. Mintalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa? Pasangan dan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata. Kenapa? Mencontoh Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wardhaha itu adalah seorang wanita yang menjadi penenang hati bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi penyejuk mata bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perasaan tidak menentunya pulang ke rumahnya, lalu beliau berkata, "Zammiluni, zammiluni." Maka Ibunda Khadijah bukan panik juga. Biasanya para wanita ketika suaminya panik, malah dia lebih panik daripada suaminya. Ibunda Khadijah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak tenang, panik karena berjumpa dengan Jibril alaihissalam yang membawakan wahyu untuk pertama kalinya, Rasulullah dalam keadaan panik, tapi Ibunda Khadijah tidak meresponnya dengan dalam keadaan panik. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha justru datang mengatakan, "Wahai suamiku, engkau itu orang yang baik, engkau itu orang yang rajin menyambung silaturahim, engkau adalah orang yang senantiasa memudahkan orang yang sedang susah, dan engkau tidak punya musuh sama sekali. Bagaimana mungkin ada yang mau menyakitimu wahai suamiku?" Contoh pertama dari Ibunda Khadijah, kalau ingin menjadi wanita penenang hati, jadilah wanita yang senantiasa menyebut-nyebut kebaikan suami. Subhanallah, ada suami pulang ke rumah dalam keadaan panik. Aduh, saya kena tipu tadi, subhanallah. Jangan malah ditambahin paniknya dengan mengatakan, emang kamu itu makanya kalau mau bisnis ngomong dulu. Makanya uang tuh biar dipegang sama saya semua aja. Ini bikin tambah panik. Tapi katakan kebaikan-kebaikannya. Coba kita mengingat kembali kapan terakhir kali jamaah di rumah ngomongin kebaikan suami di hadapan suami. Subhanallah. Ibunda Khadijah contoh simpelnya, beliau langsung mengatakan kebaikan suaminya di hadapan suaminya sehingga tenanglah perasaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apanya lagi yang mau dicontoh daripada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha
ardhaha. Beliau adalah seorang yang ahli sedekah. Kenapa kekayaan senantiasa menempel kepada Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ardhaha? Beliau mewarisi daripada Sayyid Khuwailid, ayahnya. Beliau mewarisi daripada suami pertamanya yang kaya raya. Suami keduanya pun kaya raya sekali. Apanya yang diwarisi? Bukan hanya kekayaannya, tapi sifatnya. Ayah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ardhaha adalah seorang yang sangat dermawan. Ibunda Khadijah pun menjadi seorang yang sangat dermawan, sehingga ketika beliau menangisi daripada tiada lagi harta yang beliau sumbangkan, beliau katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya tidak menangisi hartaku yang habis, saya cuma khawatir ketika nanti aku tiada, engkau mau melewati sebuah sungai yang tiada jembatan darinya, maka engkau galilah daripada kuburanku, kau ambil tulang belulangku, kau susunlah menjadi sebuah jembatan, jikalau itu menjadi jalan dakwahmu. Maka subhanallah, Ibunda Khadijah menjadi penyejuk matanya Nabi karena mendukung penuh daripada perjuangan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, jadi disupport gitu ya. Supportnya ada nggak zaman sekarang begitu? Ada banyak. Ada, perempuan. banyak. Jamaah Islam itu indah, menenangkan hati suaminya. Dia Betul. sebut-sebut kebaikan suaminya. Nah itu tuh, karena seorang suami itu kadang apa ya, senang ya kalau misalnya dipuji sama istri, mungkin di kantornya udah capek, dimarahin sama bosnya, sampai rumah dimarahin lagi malah tambah stres ya. Makanya ini pengingat buat kita semua. Terima kasih Ya, guruku Sacha, sama-sama. Masya Allah. Baik jamaah, nah sebelum kita bacakan nih ada curhatan, nah ini sudah ada guru kita Ustadz Maulana di sini yang biasanya bertanya sama jamaah, tapi sekarang kayaknya Ustadz mau bertanya sama seseorang nih ya. Orang siapa? Saya mau tanya. Ya, Oh sama 2 orang, ya udah. Kalau gitu kita masuk dulu ke dalam segmen Ustadz bertanya. kami menjawab. Baik, Ustadz mau bertanya sama siapa nih? Tanya pada D2. Detu, Dua di Doni dan Dion. Bener gak? Iya dong. Baik. Don, misalkan kita kan belajar dari istri para nabi. Istri para nabi yang luar biasa adalah istri, salah satunya adalah istri Nabi Adam alaihissalam. Namanya siapa ya? Siti Hawa. Bersama jawab ya. Konsep itu. Ya konsep. Nah, kan Siti Hawa kan diuji dengan diusir, berjauhan. Gimana ya menurut Dion dan Doni menyikapi kalau berjauh dari pasangan? Ayo. Tetap harus menjaga kesetiaan. Karena apalagi ketika sudah menikah, maka kesetiaan itu bukan hanya pada saat kehadiran dalam bentuk fisik, tetapi melalui ikatan batin. Karena ketika cinta dan doa sudah melekat, maka itu yang akan tertanam dengan kuat. Masya Allah. Dan juga kesetiaan itu bukan hanya tentang menunggu, tapi tentang bagaimana terus mencintai, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang akan terus menghantarkan kesetiaan di dunia sampai di akhirat. Insya Allah. Wow, amazing. Keren, amazing, keren ya. Baik. Banyak ya. Terima kasih. Sama-sama Ustadz, ya Allah. Ustadz Maulana silakan guru. Baik, izin Ustaz Sams dan 2D. Dede. Plat nomornya di Makassar itu namanya Dede. Oh iya ya. Baik, mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Satu hal buat kita, belajar dari istri para nabi supaya kita bisa menjadi istri para nabi. Salah satunya adalah sosok Siti Hawa. Sosok Siti Hawa yang mana 40 tahun menurut riwayat di waktu diturunkan di bumi ketika setelah memakan buah huldi, maka ditempatkanlah di bumi. Nabi Adam di India, ya karena disebutkan di situ duduk di Himalaya, duduknya itu tingginya sama dengan gunung Himalaya. Berarti betapa tingginya Nabi Adam. Yang kedua, Siti Hawa diletakkannya di Jeddah nenek, jadi di Saudi Arabia. Jadi dari Saudi Arabia, kemudian satu di India, itu berjalan mencari pasangannya. Sampai ketemulah di Padang Arafah, di tepatnya di Jabal Rahmah. Nah pelajarannya kita bisa pelajari dari sini, bagaimana meskipun berjauhan, tetap betul tadi kata 2D, Masya Allah tabarakallah, bagaimana tetap menjaga satu, kalau ini ya mohon maaf. Yang pertama tetap kawam, melindungi, bagaimana dia menjaga diri, bagaimana menjaga kehormatan. Nah dari sini kita bisa belajar kalau berjauhan dengan pasangan
tetap ada nilai tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab seorang istri. Nah itu yang pertama. Kemudian tetap menjalin komunikasi. Komunikasi yang disampaikan di sini, bagaimana seorang pasangan itu ada niat untuk senantiasa berkomunikasi. Nah, saya dulu juga berjauhan sama almarhumah istri saya. Kita berkomunikasi 3 kali sehari. Ya pagi, siang, malam. Pagi sebelum aktivitas kita, gimana kabar? Apa yang mau dilakukan hari ini? Tengah hari gimana kegiatan hari ini? Kemudian setelah itu gimana malam ini? Apa? Jadi gitu, senantiasa ada terjalin komunikasi. Kemudian menjaga kehormatan. Ya, jangan menerima tamu kalau tidak ada pasangan. Takutnya jadi fitnah. Kemudian menjaga kemuliaan. Nah, jaga kemuliaan kita sebagai seseorang, menjaga kehormatan keluarganya, mewakili pasangan masing-masing. Nah, yang kemudian yang kelima, yakni jaga amanah yang diberikan oleh pasangan. Misalkan kalau punya anak, jaga anak-anaknya. Baik. Jaga hartanya. Terakhir, jangan lupa komunikasi lewat doa. Komunikasi lewat doa, jalur langit nih. Jalur Wih, langit. Masya Allah, keren banget. Terima kasih guruku Ustadz Maulana, Masya Allah. Baik jamaah, nanti kita akan teruskan lagi pembelajaran kita dari istri-istri para nabi dalam tema kita yang Masya Allah. Ya Rob, jadikan aku wanita seperti mereka. Tentunya masih di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.